yang setia, seteru pada yang derhaka. Siapa dia pahlawan perkasa yang akan menegak keadilan? Tujuh petala langit seru namanya, tujuh petala bumi gerakannya. Tulisan di kekuasaan raja, tulisan di kebesaran negara. Jangan berkelana entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimna Ramadan dengan NIM A1J324042 dari Program Studi Arkeologi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Jambi. Baik, dalam video ini saya akan membahas keris sebagai salah satu artefak kebudayaan Nusantara, khususnya yang dikenal di wilayah Sumatera. Nah, pembahasan ini akan analisis menggunakan pendekatan filsafat kebudayaan Van Verusen, yaitu tahap mitis, ontologis, dan fungsional. Saya memilih keris karena keris itu bukan hanya senjata tradisional, tapi juga menyimpan makna budaya, nilai simbolik, dan pandangan hidup masyarakat. Melalui kajian filsafat kebudayaan, kita dapat memahami keris secara lebih dalam, tidak hanya dari bentuknya, tetapi juga dari makna yang dikandungnya. Keris adalah senjata tradisional yang sudah dikenal sejak lama di Nusantara. Di wilayah Sumatera, keris memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam adat dan tradisi. Keris biasanya dibuat dengan bentuk bilah lurus atau berlekuk, serta memiliki pamor atau motif tertentu pada bilahnya. Pamor tersebut bukan hanya untuk hiasan, tetapi dipercaya memiliki makna dan harapan tertentu bagi pemiliknya. Dalam masyarakat tradisional, keris sering dianggap sebagai pusaka keluarga. Keris ini diwariskan dari generasi ke generasi dan digunakan dalam berbagai acara adat seperti upacara pernikahan, pelantikan adat, atau kegiatan ritual lainnya. Saat ini, keris masih dapat dijumpai baik dalam upacara adat, museum, maupun sebagai koleksi pribadi. Namun, peran keris mengalami perubahan sering perkembangannya zaman. Menurut Van Verusen, kebudayaan manusia berkembang melalui 3 tahap, yaitu mistis, ontologis, dan fungsional. Nah, tahap mistis adalah tahap ketika manusia masih sangat percaya kepada kekuatan gaib. Pada tahap ini, benda-benda tertentu itu dianggap memiliki kekuatan khusus dan berhubungan dengan dunia spiritual. Selanjutnya, tahap ontologis adalah tahap ketika manusia mulai berpikir lebih dalam tentang makna dan hakikatnya suatu benda. Manusia mulai menyadari bahwa benda budaya merupakan hasil ciptaan manusia yang memiliki nilai simbolik. Yang selanjutnya, tahap fungsional adalah tahap ketika manusia melihat kebudayaan berdasarkan kegunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, benda budaya itu dimanfaatkan secara lebih praktis dan rasional. Nah, yang ketiga tahap ini tidak saling menghilangkan, tetapi bisa hadir bersama dalam satu objek kebudayaan. Pada tahap ini, keris dipercaya memiliki kekuatan gaib. Masyarakat tradisional meyakini bahwa keris dapat memberikan perlindungan, kewibawaan, dan keselamatan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, keris dirawat dengan cara khusus dan tidak diperlakukan sembarangan. Keris juga sering dikaitkan dengan kekuatan luhur. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa masyarakat pada tahap mistis masih melihat keris sebagai benda yang hidup dan sakral. Selanjutnya, pada tahap ontologis, keris mulai dipahami sebagai simbol budaya. Keris tidak hanya dipandang karena kekuatan gaibnya, tetapi juga karena makna yang dikandungnya. Keris melambangkan keberanian, kehormatan, dan identitas seorang atau sekelompok. Pada tahap ini, masyarakat mulai menyadari bahwa keris adalah hasil karya manusia yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya, pada tahap fungsional, keris mengalami perubahan peran di mana di masa sekarang keris lebih banyak digunakan sebagai benda budaya, objek atau koleksi museum, simbol dalam acara adat, atau objek penelitian. Keris juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya dan prawisata. Walaupun fungsi keris sebagai senjata sudah jarang digunakan,
nilai budaya dan simbolnya masih tetap penting. Perubahan cara pandang terhadap keris menunjukkan bahwa kebudayaan selalu berkembang. Di satu sisi, modernisasi membuat keris dipahami secara lebih rasional dan praktis. Namun di sisi lain ada risiko bahwa makna budaya dan nilai-nilai filosofis keris menjadi berkurang. Nah, pendekatan Van Verusen membantu kita memahami bahwa tahap mistis, ontologis, dan fungsional dapat berjalan bersama. Keris tidak harus dilihat dari satu sisi saja, tetapi sebagai bagian dari perjalanan kebudayaan dan manusia. Tantangan saat ini adalah bagaimana menjaga agar keris tetap dipahami sebagai warisan budaya yang bermakna, bukan sekedar benda hias atau koleksi. Baiklah, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa keris merupakan artefak kebudayaan yang memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat di Nusantara. Melalui pendekatan filsafat kebudayaan Van Verusen, keris dapat dipahami sebagai benda budaya yang mengandung unsur mistis, ontologis, dan fungsional secara bersamaan. Keris tidak hanya bernilai sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai simbol dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, keris perlu dijaga dan dilestarikan tidak hanya sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai dari bagian pemahaman budaya dan jati diri bagi masyarakat. Demikian video esai kebudayaan ini, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number